Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha litaskunu 'aisyu mutmainnah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Sobat Gemilang, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan, yang telah memberikan kita nikmat dan tidak terputus, di mana tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada hari ini. Taib, pada hari ini izinkan saya menyampaikan sebuah pesan-pesannya Allah yang mana Allah telah sampaikan di dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 40 sampai ke 47. Yang mana di sana Allah telah menyisipkan pesan dari ayat 40 sampai ke 47 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fi jannati yatasaalun. Di mana Allah menggambarkan sebuah suasana yang mana nanti di surga kelak para penghuninya bertanya-tanya. Ketika mereka bertanya-tanya, ayat selanjutnya mengatakan anil mujrimin. Ternyata mereka bertanya-tanya kepada orang-orang mujrim, orang-orang yang berada di neraka, orang-orang yang berdosa dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka tanyakan? Di ayat selanjutnya mereka bertanya, ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian berada di dalam neraka sakor? Lalu di ayat selanjutnya orang-orang mujrim ini menjawab. Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Dahulu kami tidak melaksanakan sholat. Dahulu kami tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, sehingga Allah menempatkan kami di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana ini adalah sebuah bentuk balasan atas apa yang sudah kita lakukan selama kami hidup di dunia. Kami lupa untuk tunduk kepada Allah karena begitu sibuk mengejar dunia kami, mengejar harta yang kami cari, sehingga membuat kami lupa untuk tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat berikutnya, mereka menjawab lagi, walam nakunu ta'imul miskin. Dan saking cintanya kami dengan harta kami, dan saking cintanya kami dengan harta yang sudah kami dapat dari hasil kerja keras kami tidak memberi makan orang-orang miskin. Di tengah-tengah mereka, kami foya-foya. Kami merasakan kenyang di tengah mereka-mereka yang merasakan kelaparan. Maka dari itu, Allah membalas perbuatan-perbuatan kami yang memakan harta kami sendiri, yang tidak bersedekah kepada saudara-saudara kami, yang mana Allah menempatkan kami di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu, di ayat selanjutnya, mereka melanjutkan, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Yang mana kami selalu berkumpul untuk membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Maka dari itu, kami selalu melakukan perkumpulan-perkumpulan yang tidak ada manfaatnya sama sekali untuk diri sendiri maupun banyak orang. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala membalas dan menempatkan kami semua di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat selanjutnya mereka melanjutkan lagi, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami mendustakan hari akhir. Maka dari itu mereka melakukan beberapa hal tadi. Karena mereka beriman tentang hari akhir hanya sebatas di lisan saja. Mereka beriman, mereka percaya sama hari akhir, tetapi di dalam hatinya amalan-amalan perbuatannya tidak menggambarkan bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman. Mungkin di sini kita muncul pertanyaan baru. Pertanyaan di mana bukankah Allah itu maha baik? Bukankah Allah itu maha pengampun? Bukankah Allah itu maha bijaksana? Maha pengasih lagi maha penyayang? Di ayat ke-47 dijawab oleh orang-orang mujrim ini, yaitu hatta atanal yaqin. Sampai kematian itu datang. Di saat kematian datang kepada kami semua, kami belum sempat bertaubat,
kami belum sempat memohon ampun kepada Allah, dan kami belum sempat meminta pertolongan kepada Allah, mengakui kesalahan-kesalahan kami, sehingga perkara-perkara tersebut bisa menjadi penyebab kami masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sobat gemilang semua dan para pemirsa, marilah kita bersama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, agar kita selalu tunduk kepada aturan-aturan Allah, dan kita selalu memohon ampun kepada Allah. Karena sebesar-besarnya kesalahan kita, sebesar-besarnya apapun dosa yang kita lakukan, maka Allah insya Allah akan memaafkan dosa-dosa kita. Karena pintu ampunan Allah lebih besar daripada murkanya. Dari sini pesan-pesan Allah yang bisa kita ambil adalah Allah memberikan sebuah clue agar kita terjauh dari siksa api neraka. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan kita, khususnya pada bulan Ramadan pada saat ini. Kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum di mana kita merubah diri kita menjadi diri yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kami mengucapkan selamat berbuka puasa, dan insya Allah semoga puasa yang kita lakukan dan amal-amal soleh yang kita lakukan hari ini dan seterusnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhiru da'wana, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.